Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwina Sagala dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, NPM 19020902, dosen pengampu Ibu Meliani Sari Sitepuh. Nah, kali ini saya akan menunjukkan cara tutorial untuk menentukan validitas dan reliabilitas. Berikut tutorialnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai data-data dari siswa-siswa kelas 4. Ada jumlahnya itu ada 15 siswa dan soalnya itu ada 20 siswa. Di sini saya juga sudah menentukan hasil totalnya juga dari semuanya. Nah, berikut tutorialnya. Yang pertama itu kita langsung masuk ke uji validitasnya. Nah, pertama-tama itu kita harus mengkopinya dari sini, copy sampai total akhir. Itu kita tinggal copy saja. Kita copy saja. Copy. Oke, sudah di copy. Nah, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS. Nah, di sini untuk mengulur waktu atau mempersingkat waktu, saya sudah mengpastekannya ke aplikasi SPSS dan juga mengganti namanya. Ada soal 1, soal 2, dan soal 20 sampai total. Situ saya sudah ganti namanya. Nah, caranya untuk menentukan soal tersebut valid atau tidaknya, kita harus pilih Analyze, terus Correlate, terus tekan Bivariate. Nah, di sini kita harus memindahkan soal 1 sampai 20 atau total juga, itu pindahkan ke data variabel. Itu kita pindahkan saja ke sebelah kanan. Tekan OK. Nah, di sini langsung nampak keluar dia data yang valid dan tidak valid. Kita bisa ke samping, kita lihat ke total. Nah, di sini soal pertama, total T hitungnya itu ada minus 0,233. Itu dikatakan valid atau tidak. Oke, kita ke data ini. Bentar ya. Nah, kita ke data distribusi nilai airtable dan signifikan 5% dan 1%. Tadi jumlah siswa saya itu ada 15 siswa. Ini termasuk jumlah siswa yang kita ujikan kepada mereka. Saya tadi ada 15 siswa dan 5%-nya itu ada 0,532. Jadi saya 0,514. Nih dia, sorry. Nih. Jadi saya T hitungnya itu ada 0,514. Nah, untuk mempersingkat waktunya, saya sudah membuat data. Nah, di sini saya ada catatan dasar keputusan untuk uji validitas untuk mengetahui apakah data tersebut valid atau tidak. Itu didasarkan atas R hitung lebih besar dari R tabel. Nah, di sini saya sudah mencantumkan teori menurut Gojali tahun 2011, dasar keputusan R hitung lebih besar dari L tabel atau signifikan kurang dari 0,05 dan bernilai positif, itu keterangannya valid. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah memindahkan data tersebut. Jadi di sini ada soal 1 sampai soal 2. Sini saya sudah pindahkan ini. Nah, kita lihat ke soal 1. Soal 1 R hitungnya itu ada minus 0,233 seperti yang dilihat di sini. Nah, di sini ini dia. Ini minus 0,233. Jadi R tabelnya itu 0,54. Jadi dikatakan tidak valid karena R hitung lebih besar dari R tabel, makanya tidak valid, dinyatakan tidak valid. Contoh soal yang kedua itu ada 0,399.
itu R hitung, sedangkan R tabelnya itu 0,514. Dikatakan tidak valid karena R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Nah, ini saya juga mempunyai contoh soal yang valid. Ini kita bisa lihat contoh soal yang valid itu ada 0,531 dan R tabelnya itu ada 0,514. Jadi R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Nah, contoh selanjutnya itu contoh yang soal ke-11. Contoh ke-11 itu R hitungnya ada 0,736 sedangkan R tabel itu 0,514. Karena R hitungnya lebih besar dari R tabel maka dikatakan valid. Jadi di sini dari 20 soal hanya 4 yang valid. Ada soal ke-6, soal ke-11, soal ke-12, dan soal ke-16. Itu hanya yang valid. Oke, lanjut kita masuk menentukan nilai reliabilitas. Caranya sama aja, kita ke analyze, scale, pilih reliability analyze. Tadi masih ingat kan mana saja yang valid, soal mana saja yang valid dari 20 soal itu? Oke, yang valid itu ada soal ke-6, pindahkan sebelah kanan, item ke sebelah kanan. Soal ke-11, pindahkan ke sebelah kanan. Soal ke-12, pindahkan sebelah kanan. Dan soal ke-16 pindahkan sebelah kanan. Jadi soal yang ke-20 ini hanya 4 soal. Ada soal ke-6, soal ke-11, soal ke-12, dan soal ke-16. Oke, tekan statistik. Ini scale if item delete ini harus kita checklist dulu ya. Terlebih dahulu kita checklist dan tekan continue. Tekan OK. Nah, di sini sudah muncul reliability statistiknya. Cronbach alpha-nya itu ada 0,787. Ini termasuk reliable atau tidakkah? Baiklah, kita akan melihat catatan kembali. Nah, di sini saya sudah memiliki teori menurut Gojali tahun 2011 mencari nilai reliability dasar keputusan Cronbach alpha-nya lebih besar dari 0,60 maka dikatakan reliable. Jadi data saya tadi itu termasuk reliable karena dia sudah melebihi dari 0,60. Data Cronbach alpha saya yaitu 0,787 maka dikatakan reliable. Sekian dari saya tutorial mengenai menganalisis validasi dan rehabilitasi. Sekian dari saya cara menentukan hasil validasi dan rehabilitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diribut.